Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elviam Fidah Himatul Huda dengan NIM 231900089 dari Program Pendidikan Psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu topik dalam psikologi sosial, yaitu hubungan yang berkualitas tinggi. Materi ini diambil dari bab Hubungan yang Erat karya Margaret Escart dan Nancy Kikort. Kita akan melihat apa yang sebenarnya membuat hubungan yang baik dalam persahabatan, hubungan romantis, pernikahan, maupun keluarga benar-benar sehat dan bermakna. Mengapa sih kualitas hubungan tidak sama dengan stabilitas? Seringkali kita mengira bahwa hubungan yang berkualitas tinggi adalah hubungan yang stabil, tidak punya konflik, dan membuat kita puas. Tapi menurut Carl dan Gord, ada 3 hal yang sebenarnya tidak cukup. Hubungan bisa saja bertahan lama, stabil, tetapi tidak membahagiakan. Misalnya, ada orang yang tetap tinggal dalam pernikahan yang penuh konflik atau bahkan kekerasan karena alasan ekonomi, atau anak, atau norma sosial. Artinya, stabilitas bukan ukuran pasti dari kualitas. Begitu juga dengan kepuasan, kadang kita merasa puas bukan karena hubungan yang baik, tapi karena kita tidak punya harapan yang tinggi. Hal ini bisa membuat kita bertahan dalam hubungan yang sebenarnya buruk. Dan soal konflik, ternyata tidak adanya konflik juga, bahkan jaminan hubungan itu sehat. Bisa jadi kedua orang dalam hubungan itu hanya acuh tak acuh saja. Yang kedua, apa itu hubungan berkualitas? Lalu, apa yang sebenarnya dimaksud dengan hubungan yang berkualitas tinggi? Menurut penulis, hubungan yang berkualitas adalah hubungan di mana setiap anggota merasa bertanggung jawab atas kesejahteraan pasangannya dan merasa senang melakukannya. Tidak hanya saling membantu, tapi juga merasa aman, kepercayaan, dan keinginan tulus untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain tanpa mengharapkan imbalan langsung. Hubungan seperti ini disebut hubungan komunal. Ciri-cirinya antara lain ada empati, saling mendukung secara emosional, saling memaafkan, bahkan memiliki pandangan positif terhadap pasangan, termasuk bisa mentoleransi kekurangan mereka. Yang ketiga, tanggung jawab dan batasan. Namun, penulis juga menekankan bahwa rasa tanggung jawab dalam hubungan haruslah tepat. Artinya, sesuai dengan jenis hubungan. Misalnya, teman biasa seharusnya tidak memberi hadiah mewah karena itu bisa terasa tidak pantas. Anak kecil tidak seharusnya menghibur orang tuanya yang sedang stres. Sebaliknya, orang tualah yang memikul tanggung jawab yang lebih besar. Jadi, penting bagi kita untuk menyesuaikan seberapa besar perhatian dan pengorbanan kita dengan seberapa dekat dan kuat hubungan itu. Kalau tidak, hubungan bisa tidak seimbang atau bahkan tidak sehat. Yang keempat, ketika hubungan mengalami masalah. Bagaimana jika dalam hubungan komunal kebutuhan kita diabaikan? Carl dan Gord menjelaskan bahwa ketika seseorang merasa tidak diperhatikan, mereka bisa mulai mengubah pola pikir dari komunal menjadi kontingen. Artinya, mereka mulai menghitung-hitung. Contohnya, saya sudah melakukan ini, tapi kamu tidak membalas. Atau, kalau kamu tidak melakukan ini untuk saya juga tidak akan membantu kamu. Hal ini disebut norma pertukaran atau keadilan yang distributif. Masalahnya, begitu kita masuk dalam pola ini, hubungan menjadi lebih transaksional dan rasa saling percaya bisa hilang. Namun kabar baiknya, peralihan ini biasanya bersifat sementara. Jika komunikasi membaik dan kebutuhan mulai terpenuhi lagi, hubungan bisa kembali ke pola komunal. Kesimpulan dari penjelasan yang saya berikan tadi adalah hubungan yang baik berkualitas tinggi bukan hanya soal bertahan lama, bebas konflik, atau sekedar merasa puas. Lebih dari itu, hubungan yang sehat ditandai oleh adanya saling kepedulian, empati, dan keadaan yang memenuhi kebutuhan satu sama lain tanpa syarat. Hubungan seperti ini memang butuh usaha, keterampilan, komunikasi, dan juga kesehatan emosional, tapi hasilnya sepadan, hubungan yang kita mendalam, aman, dan penuh makna. Sekian, terima kasih telah menonton video saya. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami lebih dalam tentang dinamika hubungan interpersonal. Sampai jumpa di lain waktu.